Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah. Diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah sehingga kita dapat menyempurnakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan kurma saat ini saya coba ingin mengungkapkan tentang sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa, dan kisah ini telah dikisahkan kembali oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat dan juga kepada kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa kita juga sampaikan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menyelamatkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam pembukaan tadi saya bacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat ini turun berkenaan dengan sebuah kisah yang dimana saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian dia menceritakan seseorang yang mendapat gelar Nabi tetapi tidak memiliki pengikut. Orang ini bernama Syam'un al-Ghazi. Siapakah Syam'un al-Ghazi itu? Dalam sebuah kitab Durratun Nasihin, karangan Utsman al-Haibawi, dalam judulnya adalah tentang Lailatul Qadar, diceritakan bahwa di antara sekian para nabi yang ada nabi yang ada pengikutnya, ada nabi yang pengikutnya banyak, ada nabi yang bahkan tidak mempunyai pengikut. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, Uridtu alayyal umam, disampaikan kepadaku tentang umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabi wa mahu ruhwait, maka diperlihatkan kepadaku nabi-nabi yang memiliki pengikut. Wa nabiyya mahu rajulun wa rajulani, ada nabi yang hanya satu pengikut dan dua pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi juga yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Inilah nabi yang bernama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi adalah seorang nabi yang hidup di zaman Bani Israel. Dia terkenal karena apa? Syam'un al-Ghazi adalah seorang yang memiliki kekuatan dan dia memerangi kedzaliman yang ada pada Raja Israel. Dikisahkan bagaimana perjuangan Syam'un dalam memerangi kedzaliman itu. Syam'un senantiasa berusaha untuk menumpas segala kekafiran, kemusyrikan yang terjadi pada zaman itu. Maka sikap Syam'un ini tidak disukai oleh Raja Israel saat itu. Mereka akhirnya mencoba menangkap Syam'un untuk diadili. Tetapi Syam'un memiliki kekuatan. Salah satu kekuatan yang ia miliki adalah memiliki pedang, dan pedangnya ini asalnya dari rahang unta. Dan dengan pedang inilah dia dapat mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang Bani Israel mencari cara bagaimana melumpuhkan Syam'un ini. Kebetulan Syam'un memiliki istri, dan istrinya ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirayulah dengan istrinya bagaimana menaklukkan Syam'un. Suatu ketika Syam'un sedang tidur, kemudian dia diikat oleh orang-orang kafir itu, kakinya, tangannya, seluruh badannya. Tetapi ketika Syam'un bangun, tiba-tiba ikatan itu pun terlepas karena kekuatannya. Akhirnya rencana mereka yang pertama gagal. Kemudian dilakukanlah
rencana berikutnya, yaitu mereka datang kembali saat Sam'un istirahat. Mereka mengikat kuat dengan rantai dari besi. Akhirnya Sam'un diikat dengan kuat dan mereka menyangka kesempatan ini akan berhasil. Tetapi yang terjadi apa? Sama ketika Sam'un terbangun, rantai pun langsung terputus dari badannya. Hadirin yang berbahagia, memang besar, dahsyat sekali kekuatan yang dimiliki oleh Sam'un ini. Kemudian istrinya bertanya kepada Sam'un, "Hei Sam'un, engkau ini sebenarnya manusia biasa, hanya engkau diberikan kekuatan. Sebenarnya, apa sih kelemahanmu?" Sam'un menyampaikan kepada istrinya, "Salah satu kelemahanku adalah ada pada rambutku." Nah, ternyata kata-kata Sam'un ini disampaikan kepada pengikut Bani Israel. Inilah jamaah rahimakumullah Bapak Ibu. Kadangkala ketika suami kuat, kelemahan ada pada istri. Dan istri mudah tergoda. Kenapa? Karena istrinya Sam'un ini telah dijanjikan hadiah yang cukup besar dari Raja Israel. Maka akhirnya Sam'un ketika tidur, istrinya memotong rambutnya Sam'un yang panjang. Maka ketika rambut sudah terpotong, akhirnya Sam'un diikat dengan rambutnya sendiri. Maka saat itulah ketika Sam'un terbangun, ia tidak bisa melepaskan dirinya. Dan saat itulah Sam'un dibawa ke istana untuk diadili karena dia menentang perintah raja. Maka saat itu Sam'un disiksa oleh raja dan tentaranya. Sampai ada satu kisah mengatakan Sam'un dicongkel matanya, dikeluarkan, diperlihatkan kepada orang-orang yang hadir saat itu. Sungguh mengerikan. Maka saat itulah Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan Sam'un tadi. Dan saat dialog dengan malaikat, ada pertanyaan kepada Sam'un. "Hai Sam'un, apa yang kau inginkan?" Kata Sam'un, "Aku ingin kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kekuatan inilah aku akan memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan." Maka saat itulah Sam'un diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kekuatan itu seluruh ikatannya ia lepaskan. Kemudian istana ia hancurkan dan seluruh penghuni istana, raja, para tentara, dan seluruhnya termasuk istrinya akhirnya tertimbun oleh bangunan dari istana raja tadi. Semuanya meninggal dunia kecuali Sam'un sendiri. Akhirnya saat itulah Sam'un terus berjuang, terus beribadah. Dalam kisah disampaikan pada malam hari ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ia jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah bagian kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh hebat Sam'un ini, baik dalam ibadah maupun dalam berjihad. Bisakah kami seperti Sam'un?"